Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal SKTT yang berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi selamat kepada Bapak Ibu yang telah lulus passing grade, dan juga tidak perlu berkecil hati kepada Bapak Ibu yang belum lulus passing grade. Insya Allah dengan adanya seleksi tambahan ini Bapak Ibu bisa lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi peserta yang ikut SKTT ini adalah SK yang lulus passing grade. Jadi nilainya yaitu lebih besar ataupun sama dengan nilai ambang batas, dan juga nilai manajerial dan sosial kultural itu lebih besar ataupun sama dengan 130, nilai wawancara lebih besar ataupun sama dengan 24. Sedangkan yang tidak lulus passing grade maka juga ikut seleksi kompetensi tambahan ini. Mudah-mudahan dengan adanya seleksi ini kita semua diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak berlama-lama, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Soal keberagaman atau pluralitas masyarakat Indonesia adalah simbol kesatuan dan persatuan yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila. Ciri pluralitas beragama adalah mengakui keberagaman agama lain dan kebenaran agama lain. Apakah A. setuju, B. tidak setuju, C. sangat tidak setuju, D. sangat setuju, E. ragu-ragu? Jawaban yang tepat adalah sangat tidak setuju. Soal selanjutnya. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, agama lain adalah salah, dan semua agama adalah jalan yang sama, sah menuju Tuhan yang sama. Adalah ciri dari toleransi beragama. Apakah Anda A. setuju, B. tidak setuju, C. sangat tidak setuju, D. sangat setuju, E. ragu-ragu? Jawaban yang tepat adalah C. sangat tidak setuju. Soal selanjutnya. Keberagaman atau pluralitas masyarakat Indonesia adalah simbol kesatuan dan persatuan yang tertuang dalam sila ketiga di Pancasila. Ciri pluralitas beragama adalah mengakui kebenaran agama, bukan kebenaran agama lain. Mengakui keberagaman agama, bukan kebenaran agama lain. Ini kata kunci daripada pluralitas. Bagaimana? Apakah Anda A. setuju, B. tidak setuju, C. sangat tidak setuju, D. sangat setuju, E. ragu-ragu? Maka jawaban yang tepat adalah sangat setuju. Mengakui keberagaman agama, bukan kebenaran agama lain. Ini ciri pluralitas. Soal yang selanjutnya. Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa, merupakan etika beragama. Apakah Anda setuju, B. tidak setuju, C. sangat tidak setuju, D. sangat setuju, E. ragu-ragu? Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa, merupakan etika beragama.
Apakah ini etika beragama? Ya, jawabannya adalah D, sangat setuju. Keberagaman atau pluralitas masyarakat Indonesia adalah simbol kesatuan dan persatuan yang tertuang dalam sila ketiga di Pancasila. Ciri pluralitas beragama adalah mengakui kebenaran agama dan menyatakan semua agama benar. Apakah Anda A, setuju? B, sangat setuju? C, sangat tidak setuju? D, sangat setuju? E, ragu-ragu? Jawabannya adalah C, sangat tidak setuju. Soal penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan wawasan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Maka jawaban yang tepat adalah B. Reedukasi. Saat ini, banyak ditemukan perumahan yang dikembangkan sebagai hunian khusus bagi kelompok agama tertentu. Perumahan ini dikembangkan dengan aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai wujud dari implementasi hukum agama. Dalam konteks perumahan eksklusif Muslim, sosiolog Imam B. Prasojo menemukan fenomena perumahan yang hanya khusus bagi Muslim. Pemilik rumah di perumahan ini dilarang menjual rumah kecuali kepada orang yang beragama Islam. Di perumahan ini juga ada beberapa peraturan, di antaranya tidak ada musik, sholat harus berjamaah, mengaji harus di masjid perumahan, perempuan tidak boleh keluar malam, dan sebagainya. Terkait narasi di atas, berikut yang termasuk sikap ekstremisme beragama adalah A. Senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh. B. Tidak mengikuti ibadah pemeluk agama lain tapi cukup menghormatinya. C. Tidak menyetujui adanya kezaliman yang terjadi di masyarakat. D. Senantiasa mengajak kepada yang baik dan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan. E. Mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Jadi kalau ada soal yang panjang langsung membacakan soalnya. Berikut yang termasuk sikap ekstremisme beragama adalah E. Mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolak. Langsung kita baca soalnya karena panjang. Dalam konteks moderasi beragama, sikap Rasulullah SAW dalam kisah di atas menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki sikap A. Menjunjung kemaslahatan umat, B. Adil, C. Anti kekerasan, D. Penghormatan terhadap tradisi, E. Komitmen terhadap kebangsaan. Kita baca sedikit kisahnya bahwa dikisahkan suatu ketika Al-Ash bin Qais dan seorang Yahudi menghadap Rasulullah. Al-Ash mengadu kepada Rasulullah karena tanahnya diambil seseorang Yahudi tersebut. Setelah mendengar curhatan dan keluhan kesal Al-Ash, Rasulullah tidak langsung menyalahkan orang Yahudi dan memintanya untuk mengembalikan tanah yang diperebutkan tersebut kepada Al-Ash. Rasulullah malah bertanya kepada Al-Ash apakah dirinya memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Al-Ash mengakui tidak memilikinya. Jadi yang benar jawabannya adalah adil. Karena panjang langsung kita baca soalnya. Perilaku Umar bin Khattab pada kasus tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan kelas adalah A. Guru memberi teguran yang sangat keras kepada siswa yang tidak disiplin di kelas. B. Ahmad memberi bantuan hukum kepada Fatoni yang terkena kasus pidana. C. Panji telah melakukan kesalahan kepada temannya, maka ia harus bersedia menerima sanksi. D. Masyidah memberi kesempatan kepada Khadijah untuk meminta maaf atas
atas kesalahannya, Baharul Ulum tiba-tiba memukul orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Jawaban yang tepat adalah Panji telah melakukan kesalahan kepada temannya, maka ia harus bersedia menerima sanksi. Kalau berani berbuat salah, maka berani bertanggung jawab. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kita langsung membaca soal. Perilaku Rasulullah pada kisah tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi diriwayatkan bahwa Imam Tirmidzi beliau mengatakan, betapa indahnya engkau wahai negeriku Mekah. A. Pergi ke luar negeri untuk menghindari kasus hukum yang menjeratnya. B. Memprioritaskan barang-barang impor dari luar negeri yang sangat baik kualitasnya. C. Mendukung suku dan agamanya meskipun berada di pihak yang salah. D. Mempertentangkan antara ajaran agama yang dianutnya dan hukum yang berlaku di negaranya. E. Bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa tanpa melihat agamanya. Maka jawaban yang tepat adalah E. Bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa tanpa melihat agamanya. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok untuk diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Maka jawaban yang tepat adalah A. Eksklusivisme beragama. Keyakinan atau praktik beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Jawaban yang tepat adalah ekstremisme beragama. Pada dasarnya, jadi kata panjang langsung kita membaca soal. Dari narasi di atas yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik antar umat beragama di era digital saat ini adalah A. Dogma belief, yaitu perbedaan pandangan yang terjadi sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik. B. Perbedaan ritual baik internal maupun eksternal umat beragama. C. Perbedaan penafsiran terhadap teks suci. D. Pemuka agama yang otoritatif sehingga melahirkan pengikut yang fanatik. E. Penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital. Nah, jawaban yang tepat E. Penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital. Langsung kita baca. Berikut ini yang tidak termasuk aturan dasar dalam dialog lintas agama adalah A. Tujuan dialog adalah untuk belajar. B. Tidak boleh membandingkan pemikiran ideal dengan pemikiran yang ditemukan partner. C. Dialog dilakukan atas dasar saling percaya. D. Memberi kritik terhadap dirinya sendiri. E. Tidak boleh mencoba mengalami agama partnernya. Maka jawaban yang tepat adalah tidak boleh mencoba mengalami agama partnernya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.